Allah Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami mau mendengar firman, belajar mengenai pengampunan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang pilihan-Mu dan bagi kami yang terus berjuang untuk hidup kudus. Pimpin sertai dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Surat 1 Yohanes yang pertama atau pasal pertama ayat 5 sampai 10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ini surat ditujukan kepada jemaat yang sudah pastinya Kristen dan sudah mengalami kelahiran baru. Posisinya jelas orang-orang yang sudah ditentukan dari semula sebagai anak-anak Allah. Sudah dipersekutukan atau dipersatukan oleh Roh Kudus dengan Kristus. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah mengalami hidup yang baru. Namun dalam perjalanan hidup kita ada yang perlu diingatkan. Yang perlu diingatkan yang pertama adalah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sudah dilahirkan baru, maka hidup kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Kegelapan itu ditelan oleh terang. Di dalam gelap semua warna sama. Di dalam gelap tidak terlihat siapa yang berbicara dan apa yang ada di depan dan di sekeliling kita. Tetapi kalau kita di dalam terang, semua warna dapat kita berikan deskripsinya, biru, hijau, coklat, merah, dan sebagainya. Di dalam gelap tidak bisa kita berikan deskripsi seperti itu. Di dalam terang kita bisa mengetahui di ruangan itu atau di dalam konteks di sekitar kita, kita akan tahu di depan kita itu ada mobil kah, ada motor kah, ada bangunan kah, ada kursi kah, atau ada orang lain di sekitar. Kita bisa tahu karena ada terang. Terang itu memberikan kepada kita informasi dan apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita kerjakan. Karena itu, dalam perspektif seperti itu, kita sebagai orang Kristen selalu hidup di dalam terang, jangan di dalam kegelapan. Apa relevannya kalau kalian pacaran, atau kalian mulai berpacaran, atau sedang berpacaran? Jangan berpacaran di tempat-tempat gelap, atau di tempat-tempat remang-remang. Apalagi pergi ke bioskop untuk pacaran, dan akan terjadi kekacauan di sana. Hati-hati gunakan tanganmu, dan hati-hati gunakan matamu. Kenapa? Di tempat gelap atau remang-remang, segala kemungkinan untuk bisa berbuat jahat besar. Jangan merasa diri paling suci, atau merasa diri kebal terhadap godaan. 1 kali kebal, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Begitu terjebak di dalam konteks kegelapan, maka terjadilah peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka kalau mau pacaran, di dalam terang. Jadi jangan tempatnya gelap-gelapan. Dan ingat, yang mengawasi kita bukan hanya manusia di sekitar kita, bukan hanya CCTV, tetapi juga Tuhan yang selalu mengawasi kita, karena kita miliknya. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Jadi kalau kita bilang, atau kita sebut, atau kita tulis dalam identitas kewarganegaraan kita sebagai orang Kristen, entah Kristen Protestan, entah Kristen Katolik, denominasinya beragam, tetapi kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, mengakui bahwa Dia penebus satu-satunya, kita bersekutu dengan Dia, lalu kita nggak hidup di dalam terang, berarti kita sedang berdusta sama Tuhan, munafik, pura-pura jadi Kristen, padahal sebenarnya pemberontak kepada Tuhan. Nah ini yang sering terjadi kemunafikan. Sama seperti kalau kita lihat di live TikTok itu selalu ada muncul wajah-wajah yang sebenarnya bukan yang aslinya. Karena begitu bersih, begitu ceria, tapi sebenarnya itu wajah-wajah yang bisa di-create melalui AI dan sebagainya.
Mari kita tampil apa adanya dengan hidup jujur, dengan hidup yang di dalam terang. Jangan berbuat sesuatu yang berbohong kepada Tuhan. Aku Kristen Tuhan, tapi Kristennya cuma di mulut, cuma di KTP, cuma di dalam perkataan saja. Nah itu kita sedang berbohong kepada Tuhan. Jadi jangan berpikir kalau berbohong itu kita tidak menceritakan sesuatu yang sesungguhnya. Tidak hanya itu berbohong. Status kita sebagai anak Tuhan, tapi kita tidak melakukan yang seharusnya sebagai anak Tuhan, hidup dalam kegelapan, kita sedang berbohong kepada Tuhan. Padahal tidak membohongi orang lain, tidak membohongi pihak-pihak tertentu, tidak merugikan siapapun, tapi karena status kita sebagai orang Kristen, ada di tengah-tengah zaman yang bengkok, kita harus hidup sebagai anak terang. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Aspek kedua, karena persekutuan kita dengan Tuhan juga mendorong kita menjalani persekutuan dengan sesama. Seperti pemazmur, Mazmur 1, dia bukan hanya sukanya membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, tetapi dia juga suka berkomunitas dengan orang-orang yang percaya. Jadi tidak suka dia pergi ke dugem, tidak suka dia pergi ke nightclub, ke tempat-tempat yang hingar-bingar untuk ahahihi yang tidak jelas, tidak suka. Dia tidak suka dengan kumpulan para pencemooh, kumpulan orang-orang yang berbohong pada dirinya dan pada Tuhan. Persekutuan itu baik membangun relasi kita, spiritualitas kita, kerohanian kita itu dibangun tidak hanya vertikal saya dengan Tuhan, tapi saya dengan sesama. Sesama ini mesti selektif, mencari teman, mencari komunitas, menemukannya dan ada di sana mesti selektif. Pilihan ada pada diri kita. Jangan merasa kebal. Sekali lagi, tidak akan pernah ada orang yang kebal terhadap godaan. Siapapun dia. Petrus pernah merasa kebal, tapi begitu dia berhadapan dengan situasi dan kondisi yang ada, Petrus pun bisa jatuh. Paulus pernah marah karena ada orang yang mengikuti dia, yang sekarang kita tahu itu yang menulis Injil Markus, mau ngikuti pelayanannya, ternyata Markus tiba-tiba tidak mau ikut, lalu Paulus marah besar di situ. Dan akhirnya terjadi pemisahan tempat pelayanan. Di Kisah Para Rasul dituliskan itu. Jadi kita itu tidak ada yang kebal terhadap godaan, gangguan, cobaan apapun. Hati-hati. Nggak ada take for granted karena saudara Kristen pasti setan kabur. Enggak. Makin jadi Kristen, makin banyak orang yang digoda, diganggu. Makin banyak. Kalau kita berbeda, setan, orang-orang jahat akan mencobai kita. Jangan berpikir itu aman-aman dan nyaman. Jadi ada permintaan dari Tuhan, kita bersekutu dengan dia, dan kita juga bersekutu dengan teman-teman yang seiman. Dalam persekutuan itu ada darah Yesus yang menyatukan. Ada darah Yesus yang menyucikan. Persekutuan itu menjadi persekutuan yang kudus. Jadi selama di kampus, selama di dalam masyarakat, di dalam gereja, di sekolah, mesti bangun persekutuan. Setelah saya bertobat tahun 90-an, saya ikut persekutuan kampus. IP tidak turun, pertemanan tidak berkurang, tapi ikut persekutuan. Persekutuan kampus mulai dari ibadah Jumatan bersama saudara-saudara seiman, lebih dari 200 orang setiap ibadah. Lalu kemudian ada namanya kelompok PA bersama tiap minggu. Selain saya dibina, saya juga membina adik-adik tingkat. Itu terus berlangsung sampai tahun 92, 93. Walaupun saya sudah tamat, sudah selesai, sudah jadi sarjana, saya tetap ikut terlibat di dalam persekutuan kampus. Sampai akhirnya saya kembali ke tempat ini, ke kota Jakarta, lalu kemudian membuat lagi persekutuan lagi. Masuk ke gereja, ikut lagi persekutuan gereja. Karena penting saling memberikan sebuah ingatan, teguran, supaya kita makin suci, karena darah Yesus yang menyucikan kita, tidak murahan. Tidak murahan. Yang kedelapan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Ada orang yang merasa, taken for granted, merasa apa? Saya orang yang sudah dikuduskan Tuhan, saya tidak berdosa lagi. Salah. Memang kita sudah dibenarkan Tuhan, tapi proses pengudusan itu seumur hidup. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Walaupun kita Kristen, kita masih bisa berdosa. Jangan berpikir karena kita Kristen, apapun yang kita perbuat pasti bukan dosa. Belum tentu. Justru orang yang paling banyak berdosa di balik jubah keagamaan. Saya ulangi, banyak orang berbuat dosa di balik jubah keagamaan. Atas nama Tuhan, atas nama agamanya berbuat dosa. Itu sering terjadi, coba lihat saja. Entah pendeta kah, majelis kah, entah orang-orang yang beragama lain, kan selalu lebih terasa dampaknya, tapi orang tidak mau tegur. Satu ketika saya pernah dengar pendeta melakukan selingkuh dengan jemaatnya. Orang takut tegur. Mana mungkinlah pendeta itu berdosa. Ketahuannya setelah jemaatnya itu hamil. Hamil lalu ditanya sama orang tuanya, ini siapa yang menghamili? Kok bisa kamu kan ke gereja terus tiap hari. Setiap ada persekutuan ke gereja. Ternyata di dalam persekutuan dengan
di gereja itu melakukan kejahatan. Jadi jangan berpikir kalau kita rajin ke gereja itu tidak ada godaan yang paling luar biasa. Justru bersembunyi di balik jubah agama itu banyak. Bahkan kegiatan-kegiatan rohani. Banyak orang-orang yang melakukan kegiatan rohani, tapi kenyataannya apa? Berbuat dosa. Nah, ini yang menakutkan. Kan kita bisa dengar orang-orang top yang mantap di mimbar ternyata melakukan dosa yang begitu menakutkan. Dosa-dosa yang biasanya sekarang populer adalah dosa seksual. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, anarkis atau kekerasan. Tiga ini kelihatannya muncul terus ini. Dosa seksual. Dosa yang kedua adalah dosa korupsi. Yang ketiga adalah dosa kekerasan. Hati-hati dan harus jaga diri. Tapi kalau kita berdosa, ayat 9 menjadi pengharapan kita dan kita tidak boleh mengulangi lagi. Apa itu? Ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hal yang paling penting ketika kita disadarkan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 sampai 16, kita tahu Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Lalu kita disadarkan, lalu kita harus mengaku, ya Tuhan aku berdosa, ngaku aja. Nggak usah ngaku di depan publik, nggak usah ngaku di depan gereja, nggak usah ngaku di depan orang lain. Ngakulah di hadapan Tuhan dengan jujur. Tidak cukup mengaku tapi menyesali. Tidak cukup menyesali tapi berkomitmen tidak melakukannya lagi. Ini penting supaya kita mendapatkan pengampunan. Jadi pengampunan yang dimaksud di sini bukan berkaitan dengan pengampunan yang dikerjakan oleh Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya dalam pengertian pembenaran. Pengampunan di sini dalam kaitannya pengudusan. Kan orang-orang percaya, berarti sudah mengalami pembenaran. Pembenaran itu ada dua aspek, yaitu pengampunan dan penerimaan Tuhan, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Itu pembenaran. Tapi dalam pasal 1 ayat 9 ini, jika kita mengaku dosa kita, itu berkaitan dengan proses pengudusan, progressive sanctification. Jadi mesti dibedakan itu. Supaya kita jangan pikir, kan saya sudah minta ampun sama Tuhan dulu, semua dosaku Tuhan, baik yang dulu, sekarang akan datang, kiranya Engkau ampuni. Iya, tapi dosa yang kamu lakukan sekarang kamu harus akui. Kamu melawan papa, mama, memberontak, berbohong, membuli, terlebih lagi yang laki-laki, nonton film porno, minum-minuman keras, merokok. Yang perempuan juga mungkin ada juga yang nonton film porno ya, saya nggak tahu. Saya belum pernah tanya-tanya juga, tapi ada yang pernah hasil konseling saya, yang perempuan juga pernah juga melakukan penontonan film porno lalu punya imajinasi berkaitan dengan film porno itu. Hati-hati, bertobatlah dan akui dosamu dan menyesalinya dan jangan lakukan lagi. Jangan lakukan lagi. Kamu akan rugi seumur hidup. Saya mau katakan bahwa sekali kamu coba, itu akan tersimpan di sel memori otak dan sewaktu-waktu akan muncul dan itu membahayakan diri. Jadi ini penting ya, penting kalau masih pacaran, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu. Be careful, anggota tubuhmu milik Kristus, bukan milik pacarmu, bukan milikmu, karena sudah ditebus dengan harga yang mahal. Kalau pernah terjadi, ya minta ampun dan jangan ulangi lagi. Biasanya kan dosa itu mendorong kita mengulangi lagi. Rasanya kalau nggak mengulangi, rasanya kurang enak gitu ya, kurang mantap. Tidak begitu, bertobatlah, tinggalkan dosa, berbuatlah yang benar. Kalau sudah nggak tahan dalam pacaran, udah nggak tahan lagi nih, ya udah bilang aja sama papa mama, aku nikah ya ma, gitu. Daripada kamu dibakar hangus dengan hawa nafsumu. Ya kan pura-pura alim, tapi sebenarnya sudah tekdung, bawa genderang. Wah, malu sekali kita, ya kan? Atau pura-pura alim padahal melakukan kejahatan itu sampai menggunakan alat kontrasepsi supaya aman. Kalian pikir itu nggak terjadi? Terjadi banyak anak remaja sekarang sama pemuda sekarang, mahasiswa lagi. Jadi mesti baik-baik mengerjakan hidup kudus. Kalau misalnya memang sudah terjadi, minta ampun. Tapi jangan diulangi lagi. Jangan berpikir begini, udahlah nanti juga minta ampun lagi. Itu namanya engkau mempermainkan Tuhan. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ada yang merasa, enggak berdosa, itu orang-orang ateis. Apa itu dosa? Mereka nggak pikirin itu. Yang penting bermoral. Kadang-kadang orang-orang ateis, agnostik, orang-orang yang kafir itu, kadang-kadang lebih bermoral daripada orang Kristen. Tapi munafik juga kadang-kadang. Dia tutup semua tubuhnya dengan kain supaya tidak terlihat auratnya, tapi di dalam hati melakukan kejahatan. Tuhan Yesus sudah memberi teguran di dalam khotbah di bukit. Jikalau kau memandang seorang perempuan, kata Tuhan Yesus, dan kamu mengingininya di dalam hati, kamu sudah seperti orang yang berzina. Nah, ini menjadi suatu pelajaran.
Kalau saya memandang perempuan, dan sekarang apalagi kalau saya memandang laki-laki, lalu punya keinginan untuk hubungan seks dalam hati, nggak ada yang tahu tuh dalam pikiran, maka saya sedang melakukan perzinahan sama pergi ke pelacur. Jadi sekarang saling memandang laki-laki dengan laki-laki itu perlu waspadai juga. Laki-laki dengan perempuan itu perlu waspadai. Perempuan dengan perempuan perlu waspadai. Tapi memandang dengan gitu kan nggak ada yang tahu isi hati manusia. Yang tahu hatimu dan Tuhan. Maka terlihat nanti dari buahnya kok. Kalau sudah gelagatnya aneh-aneh, lebih bagus menghindar, ya. Kalau sudah nggak tahan, pacaran terus nggak tahan ini, lebih bagus lapor sama papa mama. Pak, ma, kayaknya sudah nggak lagi, bisa lagi, menikahlah kami. Saya bilang sama anak-anak saya sudah dewasa, sudah umurnya cukup menikah. Kalau di kampung itu sudah harusnya menikah punya anak gitu ya. Saya bilang, kalau kamu sudah memang ingin menikah, menikahlah. Jangan pergi ke tempat-tempat yang tidak beres. Menikahlah. Dan tidak ada larangan sama papa. Yang penting Kristen dan masih hidup. Kristen masih hidup dan lawan jenis. Yang penting itu. Kenapa Kristen? Ya perlu supaya jangan nanti cuci muka dengan air mata selama berkeluarga. Yang kedua, kenapa masih hidup? Karena banyak yang sudah masih mati rohani. Kenapa dia mesti lawan jenis? Ya iyalah, kalau disuruh Tuhan itu laki dengan perempuan untuk beranak cucu. Kalau laki sama laki-laki nggak akan mungkin beranak cucu. Kita nggak tahu bagaimana ceritanya itu bisa ada Adam dan Steve. Harusnya apa? Adam dan Hawa. Ini Adam dan Steve. Eve-nya dikemanain? Atau Eve dengan Ivy. Jadi harus kalau berdosa ngaku aja. Jangan pura-pura gitu. Kalau pura-pura apa kata Tuhan? Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, engkau sedang berbuat, Tuhan engkau yang berdosa. Orang Kristen tuh sangat unik. Kemarin saya diwawancara oleh beberapa orang berkaitan dengan perspektif Kristen tentang manusia berdosa dan solusinya. Lalu dari wawancara itu ya bukan Kristen bilang begini, kok beda dengan kepercayaan kami ya Pak? Memang beda. Lalu akhirnya saya bilang, di dalam Matius 11 ayat 28, 29, 30 dikatakan, come to Jesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu beban berat. Mau datang kepada Tuhan? Ayo, inilah waktunya kamu kembali kepada Tuhan Yesus. Jadi dia wawancara, setelah selesai saya bilang, boleh nggak saya ngajukan pertanyaan satu? Setelah kamu dengar berita tentang kabar baik dari orang Kristen, maukah engkau terima Tuhan Yesus? Itu saja pikirkan dan jangan jawab sekarang. Selesai. Jadi penting untuk kita menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman mengenai pengampunan. Kami mohon, biarlah kiranya Tuhan terus mengampuni dosa kami, dan kami juga mengakuinya. Dan kami mohon, kiranya kami juga tidak mau mengulangi kejahatan yang sama, dan kami tidak mau terjebak pada rutinitas berbuat dosa, tapi kami mau berada di dalam terang-Mu dan tinggalkan segala kegelapan. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus menginsapkan kami akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kiranya kami tetap di dalam persekutuan dengan Kristus, dan kami menikmati penebusan, pengampunan dari Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.